don't find a church atau menemukan apapun yang dari Tuhan berdasar your need. But God's vision atau visi Allah atas hidupmu bukan kebutuhanmu seketika itu, karena itu gonta-ganti. Sungguh engkau terlalu baik dalam hidup kami, kau banyak berbuat baik, tak henti-hentinya kebaikanmu. Oleh karena itu ya Tuhan, minimal kami taat pada firman-Mu. Sebagai wujud cinta kasih kami kembali, sebagai bentuk rasa apresiasi punya Tuhan di hidup ini, ajari kami Tuhan untuk punya roh yang taat dan setia. Biarkan ya Tuhan kami boleh bertumbuh di dalam perkenanan-Mu, dan jemaat ini makin hari makin dikenan oleh Tuhan. Setiap orang yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan lewat online dan juga rerun, aku berdoa satu persatu kau akan ajari jalur perkenanan Tuhan. Kami tidak mau setengah-setengah, kami ingin iman kami sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh radikal mengikut-Mu Tuhan. Kami tidak mau kekristenan kami suam-suam kuku. Roh Kudus berbicara, berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan urapan untuk jemaat-Mu bertumbuh, bukan hanya sekedar kata-kata dan kalimat yang keluar dari mulut manusia, tapi biarkan pedang bermata dua berbicara, mengajari, menegur, memperbaiki, dan memperlengkapi. Sembunyikan di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagian ini sekarang judulnya jangan taat setengah hati. Jangan separuh-separuh sama Tuhan. Jangan tanggung gitu loh. Kalau cinta Kristus, cinta sungguhan. Kalau enggak, anti Kristus kalian. Jadi orang percaya, percaya sungguh-sungguh. Jangan percaya tapi ragu. Mending jadi orang yang ateis, tapi mereka terang-terangan berkata tidak percaya Tuhan. Meskipun kita semua tahu dari firman mereka salah sekali. Mereka salah paham sama sekali dengan kerohanian. Tapi kalau kita jadi orang itu jangan suam-suam kuku, dingin kagak, panas enggak, dimuntahkan nanti. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ajak kita membaca langsung episode ketiga. Yunus pasal yang ketiga, ayat 1-10 pembahasan kita. Kita akan melihat langsung pada pertobatan Niniwe. Ya, singkat cerita, Yunus ini kan gak mau. Pertama kali disuruh, ayo pergi Niniwe, dia malah justru lawan arah. Bukan ke Niniwe, dia ke Tarsis. Lewat mana? Lewat Yope. Tapi dulu namanya Tarsis, dia pergi melarikan diri ke Tarsis, lewat pelabuhan namanya Yafo, Joppa, Java, Tel Aviv, di Australia, di Israel. Kita lihat ayat 1 ya sekarang, taat jangan setengah-setengah. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di debu, di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jangan lupa, benang merah judul khotbahnya adalah jangan taat setengah hati. Jangan taat setengah hati, jangan setengah-setengah kalau sama Tuhan. Mari kita lihat ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Stop di situ.
Dibutuhkan 2 kali untuk Tuhan bicara sama Yunus baru dia mau nurut. Berarti Yunus setengah-setengah. 50% tambah 50% baru 100%. 2 kali Tuhan ngomong baru sekali dia melangkah. Yunus pasal 1 ayat 1 nggak usah dibuka, maka datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Tuhan berkata demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe. Munculkan juga nggak apa-apa sih ayat pertama. Ya, kota yang besar itu. Berserulah kata Tuhan pada Yunus, berserulah terhadap mereka. Berseru ini berita acara. Karena kejahatan orang Niniwe telah sampai kepadaku. Sampaikan pada mereka, dosa mereka udah nyampe ke tahtaku. Yunus nurut? Tidak. Pertama kali Tuhan bicara begitu, malah dia secara vulgar membangkang. Dia lihat waktu dia pergi ke Yafo, dia melihat di situ kapal yang tersedia apa, ya dia langsung akan naik ke sana, beli karcisnya lah. Dia bayar harga untuk lari dari hadapan Allah. Orang bilang taat itu susah, enggak, taat lebih susah, tetap bayar harga. Harga yang dibayar, karcisnya kali. Enggak, badai taufan. Itu awak kapal hampir tenggelam. Barang-barang mereka semua nahas semua dibuang ke lautan supaya ringan. Lebih mahal enggak taat, lebih murah taat. Tidak berzina, tidak selingkuh, aduh. Berzina dan selingkuh, waduh, bukan hanya dirimu yang sengsara, kemudian karirmu bisa kandas, keturunanmu cacat celah. Mereka harus dibesarkan di tengah-tengah rumah tangga yang terombang-ambingkan. Dari broken home namanya. Harga nggak taat itu lebih besar. Harga dosa itu saking besarnya, Yesus yang mati untuk kita. Sekarang kita nggak perlu menghapus dosa. Setelah kita dihapuskan dosanya, tinggal taat berjalan dalam kebenaran, murah. Kalau Tuhan suruh kita ngampuni, murah. Daripada nanti sakit hati. Belum lagi ada berkat Tuhan ketika kita taat. Berkat itu nggak tentu materi, sukacita, so pasti. Damai di hati. Tuhan suruh kita pelayanan. Kebaktian 1 tadi saya cerita, kebebasan saya direnggut, diambil seolah-olah, tapi dikembalikan dengan begitu rupa. Saya rasa kayak apa yang saya korbankan itu nggak seberapa dengan apa yang Tuhan kembalikan. Meskipun waktu kita melayani nggak boleh pamrih. Jangan mikir gini loh, gue dapat apa. Persembahan juga nggak perlu gitu, 30, 60, 100 kali ganda itu nggak tentu materi ganti materi, mata ganti mata. When I give to the Lord. Dan saya tahu bahwa I cannot outgive God. Tidak mungkin saya bisa melampaui Tuhan dalam memberi, mengampuni, mengasihi, dalam berkorban, nggak bisa. Murah harga ketaatan itu. Tapi Yunus nggak mau. Maka Tuhan itu baik sekali loh. Tuhan kita itu, waktu saya baca ayat ini, belum lagi lanjut, baru ayat 1, datanglah firman kepada Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian, saya dapat banyak sudah, baru baca 1 ayat. Allah kita itu adalah Allah yang memberi kesempatan kedua. Tuhan gak harus loh pakai Yunus, bisa aja Tuhan berkata, aku apa kurang mulia? Kalau presiden perlu 2 kali telepon kantor kita untuk minta sesuatu, minta bantuan, bukan personal loh ya, kenegaraan. Ya menurut saya kita keterlaluan lah. Kita ditelepon pejabat aja langsung datang, ya kan? Ini raja di atas segala raja, masa ngomong perlu 2 kali? Kalau saya jadi Tuhan tersinggung lah, harga diri saya tercoreng lah. Kemuliaan saya itu dicacat. Kalau saya telepon 2 kali, masih kejar orang itu gede kepala. Ayo coba. Kalau sana konglomerat, semua orang dari Anda kepingin dapat berkat. Wah tiba-tiba dikontak, aku mau kamu jadi supplierku. Ditolak, mentah-mentah lagi, vulgar lagi semua orang tahu. Yunus itu kepergiannya, itu public news. Sehingga seluruh awak kapal itu tahu di sini ada nabi nakal. Nah, Tuhan apa nggak tersinggung? Orang-orang di kapal itu kan tahu semuanya. Mereka kan tidak mau lempar Yunus, tapi orang berdosa aja punya nurani. Orang Kristen kadang-kadang berani jegurkan orang. Hamba Tuhan namanya juga berani jegurkan orang, itu gimana? Ini orang-orang gak percaya, penyembah berhala, pelaut-pelaut yang suka superstitious. Lemparin Yunus aja mikir-mikir, Yunus berkata, udahlah lempar gua. Akulah biang lalang. Biang keroknya. Lempar saya. Semua orang tahu. Nah, bayangkan waktu Niniwe satu negara itu bertobat. Apa enggak awak kapal itu yang suka kiri kanan berlabuh di setiap pelabuhan internasional itu apa enggak dengar? Dan apa mereka enggak mikir
miring tentang Tuhan. Oh Tuhan itu butuh ya ternyata sama manusia ya. Dia itu sangat kebutuhan banget sama Yunus. Ditolak masih mauan Tuhan itu. Kira-kira Tuhan gak punya pilihan gitu? Ini gak ada bukti ya. Yunus punya timeline waktu dalam sejarah itu kurang lebih di saat-saat Elia naik ke sorga. Ya, saya gak ada teologi itu yang sempurna, yang ada firman Tuhan apa adanya. Cuman teologi itu kan pengamat. Teologi, studi tentang Tuhan. Jadi kalau kita pelajari, kira-kira kemungkinan ada spekulasi, ahli teolog berkata bahwa Yunus itu bisa jadi salah satu dari 50 nabi yang dapat suatu wangsit, lalu ngomong sama Elisa, lu tahu nggak, Tuhanmu itu akan diangkat ke sorga. Tuhanmu itu akan diambil hari ini. Dia salah satu yang 50 itu, 50 nabi itu. Paham ya? Tuhan nggak punya pilihan, minimal ada 50 nabi lain. Ada Elisa. Tuhan nggak punya kandidat. Kenapa Tuhan itu terus-menerus milih kita ya? Sungguh ya, andai kata Tuhan tidak memberi kita masing-masing ini kesempatan kedua, saya rasa ruangan ini kosong hari ini, termasuk saya. Kalau tidak dikasih kesempatan lagi, kayaknya kita semua hari ini sudah tidak punya kualifikasi, kita semua sudah diskualifikasi. Betul nggak? Siapa di sini yang merasa duduk di sini berhak merasa, oh aku ini karena aku hebat, karena aku baik, karena aku saleh, karena aku suci. Ayo yang benar, jujur, kalau Anda angkat tangan, saya tanya apakah Anda begitu, berarti Anda berdusta. Semua kita pasti setuju, agree with me. Tak seorang pun di ruangan ini boleh bersaksi, aku di sini karena aku sempurna. Kita semua di sini sebaliknya harus bersaksi. Oh kita ada di ruangan ini karena kita pernah dan terus dan sempat mengecap kesempatan kedua yang Allah berikan. Betul atau betul? Betul atau enggak? Waktu saya baca ini, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, saya terharu. That's also for me, itu juga untuk saya, untuk aku. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Thank you Tuhan. Tuhan itu kayak merendah demikian rupa. Sudah diinjak-injak di kesempatan pertama masih datang lagi ke aku. Yesus mengetuk pintu, udah dibanting tuh pintu di hadapannya. Masih ketuk lagi. Yesus enggak punya harga diri kah? Sedangkan ilah-ilah lain itu kalau enggak pakai inilah. Kalau tidak pakai persembahan korban tertentulah. Kalau tidak pakai ritual-ritual tertentulah, masuk aja ke dalam rumahnya itu berbagai peraturan yang luar biasa. Maju 5 langkah, mundur 7, harus cari rumput tertentu, bunga tertentu. Untuk hanya sekedar ketemu dan gak ngalami apa-apa. Untuk ketemu hanya pada bangunannya, bukan pada Allah yang hidup dan nyata. Untuk masuk ketemu aja, wow bodyguardnya. Tuhan kita memberi kesempatan kedua, kedengarannya seperti murahan ya. Itulah kasih Bapa. Kasih membuat orang itu mau murah untuk yang dikasihinya. Saya masih ingat, papa saya orang sibuk, waktu masa-masa jaya beliau, papa kandung saya dalam bisnis, wah sibuk ini itu. Ya. Jadi zaman dulu kalau orang itu mau buat jas, papa saya itu punya textile business, tailor business. Itu dari orang biasa sampai orang-orang besar, dari pejabat sampai jenderal, diukurin gitu. Jadi kadang-kadang bikin appointment untuk ketemu, bikin janjian. Saya masih ingat saya pulang rumah telat banget. Papa saya padahal sibuk sekali, ditunggu di depan pintu. Di depan pintu. Orang lain janjian, zaman-zaman jaya nih, rame-ramenya. Orang mau bikin baju aja, tunggu kapan engkohnya ada. Nah papa saya bisa melihat itu, tahu, oh ini kurangnya berapa senti, lihat aja bisa tahu. Ya. Nah, jadi pegang aja gini, oh tahu ini. Nih, tambah 2 kilo ya, kok. Udah tahu. Saya sia-siakan waktu. Saya masih ingat saya pulang 12:30. Papa saya di depan, nggak ASEAN di depan, nunggu saya pulang. You see, kalau saya bukan anaknya nggak mau kali papa saya. Orang kalau lagi jaya kan bisa gaya. Semua orang mau ketemu. Dalam bidangnya masing-masing lah, mesti ada orang-orang yang punya kemuliaan sendiri. Kita semua itu dikasih kemuliaan-kemuliaan kecil oleh Tuhan. Kalau kita setia. Saya mikir, orang lain antri, saya ditunggu. Ya karena kamu anaknya. Coba kalau saya bukan anaknya, mana mau? Kasih membuat orang itu banting harga, jadi murah. Makanya Yesus itu murah hati. Dia memberi kita kesempatan lagi. Tapi please jangan cobai dia.
Gimana pun juga kita nggak bisa mengubah hakikatnya. Our God is the glorious, our God is a glorious God. Allah kita adalah Allah mulia. Jangan cobai dia. Just because he is patient with you, hanya karena dia sabar denganmu, bukan berarti kau boleh mempermainkan dia. Hanya karena dia cinta padamu, kalau sudah dikasih kesempatan kedua, jangan jambal tunggu kesempatan ketiga. Ingatlah bahwa ketika Allah memberi kesempatan kedua itu karena K-A-S-I-H. Karena kasih. Nah, saya pura-pura tidak bisa mengeja supaya Anda ingat itu kata apa. Karena kasih. Saya terharu datanglah firman Tuhan pada Yunus untuk kedua kalinya. Kok Tuhan mau? Tapi ini juga templakan buat Yunus. Berarti kamu itu orang yang setengah-setengah. Kamu tuh 50-50 sama Tuhan. Masa Tuhan butuh ngomong 2 kali kamu baru jalan? Apakah Tuhan bukan raja? Apakah dia bukan presiden? Apakah dia bukanlah yang maha kuasa? Kenapa kamu diberitahu 2 kali? Tahu nggak kenapa dunia ini lamban diselamatkan? Karena Tuhan harus 7 kali ngomong sama orang Kristen yang sama untuk melakukan satu tugas kecil. Ampun deh. Berapa banyak di antara Anda perlu didoakan sama orang Kristen untuk pelayanan? Malu ah. Lebih baik doa yang sama kita pakai untuk menyelamatkan yang terhilang. Saya berjanji ketika saya lahir baru. Hari ke-1 saya lahir kembali, saya sudah buat janji. Aku tidak akan merepotkan sesama orang Kristen. Aku tidak akan menjadi domba yang perlu dicari lagi. Kalau memang perlu ya carilah aku. Tapi aku tidak akan sengaja membuat skenario, orang lain harus kejar-kejar aku. Dan kalau kita diajak-ajak CG misalnya di gereja kita kan, CG itu pintu masuk pengembalaan. Ayo sel group, ayo connect group, di-connect-connectkan, nggak mau nulis, di follow up, Tom and Jerry, telepon nggak diangkat, dan sebagainya. Sorry ya, izinkan saya tanggalkan sebentar jubah gembala saya, ngomong sama-sama orang Kristen ya. Sama-sama orang Kristen, udah orang asing lah kita, tapi sama-sama Tuhannya. Oke? Saya nggak jadi gembalanya ya. Sana kira sana siapa kita kejar-kejar. Sorry, dengar baik-baik. Sana kira sana siapa kami harus kejar-kejar. Ayolah gabung sama CG. Ayolah ibadah, sana siapa? Ada pepatah, why should we preach the gospel twice to the same people twice, while some people never heard the gospel once. Betul sih. Jadi jangan repotin. Cepat masuk ke CG kalau yang belum. Tunggu apa lagi? Ngomong kanan kiri, jangan repotin ah. Kenapa harus 2 kali? Kenapa harus didoa-doakan lagi? Ayolah melayani. Suruh khotbah kemana? Ayolah sharing firman di CG. Nggak mau lah. Itu Tuhan perasaannya gimana? Yuk, nanti ngomongnya alasannya macam-macam. Ya aku nggak bisa ngomong lah, apalah. Tunggu ya. Kalau Tuhan suruh kita melakukan satu simple task, kalau itu presiden, datang, minta kita beliin kopi. Jangan kau tolak. Oh, boleh kita kasih, tetap harus lakukan. Tapi kita bisa merendahkan hati berkata, semoga Pak Presiden suka, kalau nggak suka maaf ya. Nggak apa-apa, khotbahin. Kalau memang sudah waktunya Anda jadi CGL, terus Anda dipercayai, lalu Anda harus sharing kata-kata Anda waktu Anda menyampaikan firman. Ya, mungkin gagap-gagap, nggak apa-apa. Ujungnya berkata, Tuhan pakai aku apa adanya. Maaf kekurangan kata-kata saya. Melaku dulu, jalan dulu. Minta maaf kemudian. Tapi banyak orang itu minta maaf di depan, tidak pernah melakukan. Sorry, nggak bisa. Sorry, nggak mampu. Mendingan saya lakukan dulu, bisa dulu, mampu dulu, lalu terakhir saya berkata sorry kalau kurang. Tuhan nggak usah bicara 2 kali. Sana kira sana siapa? Tuhan nggak usah bicara 2 kali sama saya. Emangnya gua kira gua siapa? Saya rasa ini akan mengubah paradigma kita. Padahal baru ayat pertama, lanjut ayat kedua, kalau enggak Jingtian Buheja. Coba kita lihat sekarang ya, Tuhan bilang sama Yunus kedua kalinya demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, persis plek sama pasal 1. Tapi bedanya di sini. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya, catat ya, seruan yang kufirmankan kepadamu, beda tipis, tapi bedanya bumi langit dengan ayat pertama. Ayat ke-1 itu glorinya Yunus penuh, sekarang sama Tuhan dijadikan installment. Tuhan ngertilah ya, kamu debu dan tanah.
Ya sudah kalau kamu tidak bisa ikoci atau sekaligus langsung mentaati aku, dengan baik kredit aja. Tuhan tuh baik ya. Sana nggak mau jalan, sama Tuhan dituntun pelan. Yang mau jalan, Tuhan happy sekali, ayo lari. Tuhan tuh nggak akan memaksa, tapi Tuhan akan mendorongmu. Tapi ingat sebelum Tuhan mendorong-dorong, menarik-narikmu, ingatlah siapa dirimu dan siapa diriku. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sedangkan di ayat 1, Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, persis sama, berserulah terhadap mereka, berserulah, Tuhan pakai kata berserulah, sedangkan di pasal 3, sampaikanlah. Ya sudah kalau kamu nggak berani teriak, kamu ngomong bisik-bisik pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Yang satu, berserulah, di ayat 1, Tuhan masih idealis dengan hambanya, padahal Tuhan Maha Tahu, Tuhan memberi kesempatan saja. Di pasal 3, 2 pasal kemudian, setelah dia tolak masuk perut ikan, dimuntahkan, lalu Tuhan ngomong, sekarang kalau kamu tidak bersedia berseru, ya sudah, sampaikanlah. Berserulah apa? Di pasal pertama, idealnya, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadamu, langsung dikasih message-nya di depan. Tuhan itu selalu terang-terangan di depan. Enak kalau kerjasama dengan orang yang kepenuhan Tuhan, selalu terang-terangan di depan. Kalau orang yang sungguh-sungguh kepenuhan Tuhan, ya, bukan kepenuhan setan, atau yang pura-pura kenal Tuhan, tidak akan ngomongnya gini, udahlah kerjasama sama aku, percayalah soal uang lah, aku kan sama-sama orang Kristen. Loh, aku kan hamba Tuhan. Kalau dia menjual, dia punya jabatan untuk mendapatkan kepercayaan, jangan percaya orang itu, maling itu. Itu fox, itu serigala. Orang kepenuhan Tuhan itu justru kalau dia semakin tinggi stratanya di dalam, bukan strata, semakin tinggi kepercayaan, kedudukannya di hadapan Tuhan, orang itu akan semakin merendah dan berkata, aku tidak mau nanti pelayananku dicacat. Kamu mau beli barangku, cek luar dalam. Suka kamu beli, kalau tidak cocok harganya misalnya, tidak cocok harganya, kamu tawar. Kalau enggak ya sudah win-win sama-sama. You tidak mau, saya juga nggak mau. Tapi kalau kita sama-sama berjabat tangan, udah fair-fairan. Kamu sudah lihat luar dalam kan, saya tidak nipu apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa, ini pure transaksi. Jangan kena ke ministry. Yang kayak gitu, kalau saya digituin, malah justru saya nggak cek. Oh, oke. Tapi kalau udahlah masa nggak percaya sama-sama. Oh kita sama-sama loh pergi ke GMS. GMS itu keluar masuk juga. Kita juga nggak tahu kan ada aja orang asing datang kemari, lalu pergi lagi. Justru yang ngaku-ngaku itu Anda harus lebih hati-hati. Tuhan itu selalu terang-terangan di depan. Dia ngomong di ayat 1, di pasal 1. Di pasal 2 lebih tepatnya. Berserulah terhadap mereka. Katakan, dari depan, kejahatan mereka sudah sampai kepada aku. Sampaikan itu. Nggak mau dia. Yunus takut. Dia suruh menegur. Dia suruh ke Rusia menegur Putin. Coba. Kalau kita ke Amerika, tegur-tegur orang pemerintah sana, karena mereka itu kan kebebasan pers atau kebebasan beropini. Kalau Anda pergi ke negara tentu, misalnya China, terus Anda jelek-jelekan, antara Anda nggak bisa keluar, atau Anda nggak bisa masuk lagi. Ini disuruh pergi ke sana. Ini suruh pergi ke Korea Utara. Niniwe itu adalah adik kuasa. Mereka tiraninya seperti Korea Utara, tapi kuasa, powernya, size-nya, glory of power-nya kayak Rusia. Lalu tiba-tiba ada satu hamba Tuhan ini disuruh pergi ke sana, suruh negor Putin. Ya gak mau lah. Pasti dia doanya seperti Yesaya, ini aku, utuslah dia. Tuhan ditolak kan? Coba lihat ya, Tuhan tidak Tuhan tidak berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dirinya tidak ada pertukaran bayangan, tapi Tuhan itu, saya bisa melihat kebaikannya dari pasal 3. Kalau orang itu taat setengah-setengah, Tuhan tidak akan buang di orang itu. Tuhan akan ambil setengahnya dan majukan dia sampai 3/4. Tuhan kita itu sabar menjemput kita. Bukankah dia Bapak dalam ilustrasi itu yang menunggu si bungsu pulang? Tuhan itu adalah Allah yang menuntun, tidak seperti yang kita kira, sukanya gebukin kita, enggak. Tapi ya kasihanlah, tolonglah, jangan ngomong gitu ya. Jangan Anda laporkan ke Tuhan, saya ngomong Tuhan kasihan. Karena Tuhan tidak perlu dikasihani, Tuhan perlu dikasih. Tuhan harus dikasih, bukan dikasihani. Cuman izinkanlah, kalau saya hubungannya dengan Tuhan seperti Bapak anak, ya saya kasihanlah, jangan gituin Bapakku lah. Tidak tahu tak sana itu, dia itu siapa. Nyawamu itu di tangannya. Detik ini dia berkata, mati kau. Kau mati. Nggak peduli siapa dirimu. Tak tahukah dia siapa? Kenapa kita memperlakukan dia seperti sampah?
Tapi Tuhan itu indah, baik sekali. Dia berkata gini, coba lihat ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ini kata-kata seperti bulat gitu, bukan. Sampaikanlah, bagianmu cuma sampaikan. Firmanku yang akan berseru. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Udah, kamu ngomong pelan aja, nanti aku yang backup kamu. Musa berkata, aku enggak fasilita, ya sudah tak kasih Harun. Tadinya di ayat 1, serukanlah, takut dia. Ya sudah, enggak usah takut. Sini. Enggak apa-apa, aku masih mau kamu. Yunus berkata, jangan aku Tuhan. Ada satu orang nabi lain, Nabiah malahan. Ini Yunus, itu Yunita. Pilihlah dia. Enggak Tuhan kata, aku mau Yunus kok. Sini. Ya sudah, kamu sampaikan ya firmanku yang berseru. How good is your God? How good is he? Makanya itu bulu patah terkulai tidak akan dipatahkan. Yang sudah oglek-oglek itu nggak akan diklak sekalian. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Gambar rupa Allah itu di dalam diri seorang manusia itu pria dan wanita. Dulu waktu saya SD, pensil saya itu udah agak mau patah. Dasar laki-laki kan, langsung. Sebelah saya juga mau patah. Tapi teman sekolah saya waktu saya SD itu perempuan. Sama dia dikasih tensoblas. Lalu habis itu dibalut. Lalu habis itu pakai karetnya, dikasih karet gimana supaya masih bisa dipakai. Waktu saya lihat gitu, saya ingat hari ini Tuhan tuh kayak gitu. Yang udah patah sama Tuhan dibalut. Bukankah wanita juga dapat gambar rupa Allah? Ini bukan gender. Men and women both, laki dan perempuan dicipta dalam gambaran rupanya. Kelebihan kita masing-masing itu adalah dari Tuhan. Betapa indahnya Tuhan itu membalutmu. Bulu patah terkulai tidak dipatahkan. Tuhan bilang, ya sudahlah, kamu tidak kuat kan berseru, kamu sampaikan. Akhirnya untung ayat 3, Yunus nurut. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Lega. Bersiaplah Yunus. Ini kalau sudah semakin turun berarti waktunya habis. Jadi saya naikkan supaya waktunya bertambah. Bersiaplah Yunus, lalu dia pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Katakan sesuai dengan firman Allah. Dari tadi Yunus itu maksa Tuhan. Untungnya sudah melalui episode masuk perut ikan. Yunus itu memaksa Tuhan yang menyesuaikan dengan dirinya. Firman itu harus sesuai dengan mauku. Pernahkah Anda baca firman comot-comot cara begitu? Firman mana yang cocok sama saya? Bahkan kalau perlu datang ke hamba Tuhan, nubuatkan. Nggak cocok, loh. Mau dinubuatkan kok saya justru disuruh komitmen. Enggak wis, cari nabi lain. Kan gitu kan? Makanya domba itu bertumbuh bukan lewat suara nubuatan. Salah Anda kalau ada kejar-kejar, event-event pembicara-pembicara salah. Domba itu tumbuh, makan rumput hijau. Itu makanan gembala. Suara gembala itu menumbuhkan. Nubuatan itu mengkonfirmasi saja sekali-kali, meneguhkan. Kalau orang Kristen yang cari suara-suara nubuatan, nanti lu buat cari yang kita mau dengarkan. Kalau kita baca di sini bersiap lalu Yunus, lalu dia pergi sesuai dengan firman Allah. Akhirnya dia mudeng, akhirnya dia ngerti. Nus, dalam hal hubunganmu dengan aku, kamu yang menyesuaikan sama saya, kata Tuhan. Bukan saya yang harus menyesuaikan sama kamu. Itu kerohanian yang salah. Kalau Tuhan harus menyesuaikan dengan dirimu. Ke gereja juga sama. Gereja memang ada beraneka ragam, ada banyak. Satu kota itu tidak cuma satu gereja, banyak gereja. Tidak boleh Anda itu cari gereja dengan cara, oke, mana yang cocok. Bukan, tapi cari kehendak Tuhan. Doa dulu Tuhan, tuntun aku dalam hal-hal yang aku pahami maupun hal-hal yang aku belum bisa mengerti. Kasih aku suara hati, suara testimoni di dalam diriku. Dan aku lihat, pertama visinya itu berbicara keras enggak ke saya. Pengajarannya, makanan itu betul-betul memperlengkapi kami enggak untuk hidup dalam kebenaran. Programnya itu memajukan saya terus enggak dalam kegunaan. Untuk membuat menantang saya, masuk selangkah lagi untuk berbuah. Jadi bukan lebih kepada cocok enggak dengan kondisiku sekarang. Aku ini sekarang lagi dalam hutang piutang. Aku ini sekarang belum punya jodoh. Aku datang ke gereja ya pasti cari yang mana kelihatannya banyak peluang. You don't find a church atau menemukan apapun yang dari Tuhan berdasar your need. But God's vision atau visi Allah atas hidupmu bukan kebutuhanmu seketika itu. Karena itu gonta-ganti. Nanti dengarkan khotbah saya sebelum ini. Bukankah ikan memuntahkan Yunus ke daratan? Nah, pertanyaannya daratannya itu dimuntahkan ke Niniwe atau kembali ke Yafo atau Yope? Nanti dengarkan sendiri.
Tapi intinya saya kasih sedikit aja summary. Dia dimuntahkan kembali ke tempat awal. Dia harus taat pada Tuhan. Tuhan tidak muntahkan dia ke Niniwe. Buktinya dimuntahkan di Yope, tapi di pinggirannya sudah nggak jauh dari Niniwe. Gitulah ya kira-kira. Niniwe dan Yope itu jauhnya 500 kilometeran atau 375 mil. Tuhan itu ngefur, ngalah. Tuhan nggak mau menggantikan ketaatan kita, karena Tuhan tidak bisa taat di porsi kita. Tuhan udah taat untuk kita di kayu salib, supaya kalau hari ini kita bertobat, kita memperoleh keselamatan itu cuma-cuma, bukan karena ketaatan kita, tapi karena ketaatan Yesus sampai naik ke kayu salib, dia tanpa dosa. Selebih dari itu, ketaatan kita tidak bisa digantikan oleh orang lain. Tuhan tidak akan bypass porsi taatmu. Tuhan tidak akan main curang, tidak ada KKN di dalam kerajaan sorga. Tuhan itu muntahkan, suruh ikan itu muntahkan. Nggak mungkin ikan itu dalam 3 hari, dia traveling 500 kilo itu nggak mungkin, itu ikan besar, dia pasti makan, dia pasti tidur. Nggak mungkin. Dimuntahkan juga paling cuma berapa kilo, gitu. Tapi nggak mungkin sampai ratusan kilo. Jadi Tuhan suruh ikan itu muntahkan, tapi waktu saya lihat jaraknya 3 hari perjalanan kota itu, tapi kalau ada baca ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Saya bersyukur, berarti Tuhan muntahkan nggak persis di titik tadi dia lari. Tuhan anggap doanya dia di pasal 2, semua pergumulannya dia telah belajar dari kesalahan. Dia dimuntahkan tidak persis di break even point, titik 0. Tadi dia itu menjauhi hadirat Tuhan. Tapi dia di antara titik taat yang seharusnya sampai tujuan utamanya itu Niniwe, ketaatan pada Tuhan, Tuhan muntahkan dia di the greater Yafo. Agak di pinggir, kalau Bali itu nggak dimuntahin di tengah. Kalau kita memang harus pergi ke Surabaya, dimuntahnya sudah dekat di selat. Tinggal nyebrang. Sehingga perjalanan yang harusnya seluas itu, tertempuh 1 hari dia ketemu. Paham maksud saya? Agak mikir sedikit. Berarti Tuhan itu tidak pernah kayak gini loh. Kita ini, aku udah terlanjur salah, ya sudah salah sekalian, jangan. Bangkit. Kalau aku bangkit kan mulai dari 0 lagi. Jangan bilang saya bocorkan ya. Enggak. Orang yang bertobat dari salahnya dan mengaku itu disayang Tuhan, itu ada ayatnya. Tuhan itu ngefur. Saya sama anak saya waktu kecil, anak cowok tentunya, wah gelut-gelutan, wah. Anak cewek juga, saya ajak gelut dulu. Ya, saya ajak gelut-gelutan, wah. Pernah sekali waktu saya dibanting anak saya, diranjang, wah, gitu-gitu. Anak saya bangga, aku menang loh, dia cerita sama mamanya, Daddy kalah loh sama aku. Semoga anak saya mulai menyadari bahwa saya ngefur. Saya ngalah. Sebab kalau saya sungguhan mau kalahkan mereka, cuma pakai jari kecil saya. Dia sudah nggak berkutik. Ya nggak juga lah, terlalu besar-besarkan. Tapi ya kurang lebih. Saudara Anda, Tuhan tidak suruh Anda mulai dari 0 lagi. Ayo bangkit. Ayo melayani. Udah salah, aku udah salah sama sekali. Udah perbaiki kesalahanmu, apa yang bisa dipertahankan, pertahankan. Apa yang nggak bisa ya sudah relakan. Konsekuensi ada, hadapi semua bersama dengan Allah. Kita bisa. Tuhan tidak suruh kita mulai persis dari Yope tadi kita lari. Tapi dari Yope yang sudah ke arah Niniwe. Oh haleluya. Paham gak pewahyuan ini? Nangkep gak terang ini? Yang nangkep betapa baiknya Tuhan kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru. Lucu. Tuhan suruh dia sampaikanlah. Tapi malah justru ujungnya di ayat 4. Berserulah dia. Tuhan bawa dia dari setengah-setengah itu ke 3/4. Dia malah justru 100%. God is so good ya. Our God is an encourager. Ada kata bahasa Inggris encouragement. Ada kata lawannya adalah discouragement. Ada orang itu ya mulutnya itu jatuhkan semangat. Ngomong sama orang-orang itu selalu jadi pesimis. Tuhan kita bukan gitu. Tuhan kita lawan katanya sebaliknya. Kalau ngomong sama Tuhan, makanya saya suka doa. Doa itu nggak pernah merugi di pihak kita. Di pihak Allah merugi. Karena kalau kita doa, kita permintaannya banyak. Dari pihak kita nggak pernah merugi. Orang kalau doa itu kayak ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan 15 menit itu. Kelihatannya kita nggak ngerasa apa-apa, nggak lihat apa-apa. Tapi keluar itu hati kita dibangun. Aneh nggak? Doa dan nggak doa tiap hari itu beda.
Karena orang yang ngomong sama Tuhan, sekalipun dia nggak ngerasa dia ngomong sama siapa-siapa, doa itu kan perlu menyangkal diri karena bosan dan boring. Tapi kalau kita taat saja, roh kita itu makan, keluar dari ruang doa kita, atau keluar dari ibadah seperti ini, pulang itu ya, hati kita encouraged, dikuatkan. Ada semangat hidup. Sama Tuhan itu ya, setengah jadi 3/4, 3/4 jadi 1. Nggak pernah rugi. Itu sifat Allah. Makanya orang Kristen yang penuh dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, pasti akan menjadi son of encouragement, kayak Barnabas. Yaitu menjadi anak penghiburan. Tapi kalau orang Kristen yang suka gosip, fitnah, yang selalu mulutnya jelek gitu, menurut saya Tuhan cuma ada di teorinya. Mulutnya penuh dengan roh najis, bukan Roh Kudus. Dan Yunus berkata, dia berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Nih saya tunjukkan ya. Ini orang masih belum bertobat. Jadi saya pro dan kontra dengan Yunus ya, kadang pro kadang kontra ya. Jadi pahami ini kan story ya, ini ceritanya. Saya tunjukkan ya, ayat 4 ini, dia tidak taat sepenuh dalam menyampaikan the full message, pesan Tuhan yang lengkap. Meskipun Tuhan ngomong di ayat 1, karena kejahatannya telah sampai kepadaku, kamu sampaikan dosanya dulu. Meskipun tidak tertulis di Alkitab, tapi saya percaya Tuhan itu kalau ngasih instruksi itu pasti komplit. Dan Yunus cuma memberitahu bagian hukumannya. Mungkin dia sedikit mau syukuri. Dan dia justru di hati itu semoga. Misalnya kalau ada orang punya makan. Lalu habis itu makan. Terus habis itu tiba-tiba diingatkan sama mamanya. Share dong sama temenmu. Oke, share. Waduh, ini cheesecake kesukaanku. Aduh, lu mau nggak? Nggak mau, ya sudah. Nggak niat, tahu nggak? Nggak niat. Orang gitu itu nggak niat beri. Jadi kalau ada orang masih tanya Anda datang ke rumahnya, ini ya, perlu makan? Tanya perlu makan, bilang enggak. Kecuali kalau waktu Anda datang sudah dihidangkan. Lalu orangnya maksa-maksa, sampai memalukan. Ayolah makan, berarti orang itu niat. Kalau dia tanya, oh belum makan ya? Coba lihatin di kulkas ada apa, mau makan enggak? Jangan mau. Paham ya? Oh ya mau, langsung pergi ke kulkas buka. Janganlah, kita tuh harus peka tahu kalau kita itu di welcome atau kurang di welcome. Kita harus tahu. Ya, Yunus itu nggak terlalu welcome pertobatan Niniwe. Sadari nggak? Niniwe selain dia takut bicara sama Putin di Rusia, tapi ini seperti orang Ukraina disuruh pergi ke Rusia, beritakan pertobatan, kalau mereka bertobat diampuni Tuhan. Coba bayangkan. Karena waktu itu, Niniwe itu habisi Israel. Ini musuh bebuyutannya Israel. Ini musuh bebuyutan. Bagaimana mungkin dia itu menginginkan berkat mereka, menginginkan agar mereka diberkati. Jadi Yunus berkata 40 hari maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kata ditunggang balikan itu sama dengan kata yang dipakai untuk menjelaskan bagaimana Sodom dan Gomora ditunggang balikan Tuhan. Tuhan tidak berkata kamu kutuki Niniwe. Tuhan hanya berkata serukan pada mereka, kejahatannya sudah sampai ke aku. Tapi bunyinya begini, kamu akan ditunggang balikan. Malah dikutuki. You see, sometimes you do your task, but not wholeheartedly. Kadang-kadang kita lakukan karena harus. Kita lakukan sesuatu karena memang harus kita lakukan. Tapi hati kita itu tidak sungguh-sungguh melakukannya. Dan kita tidak menginginkan hal itu. Misalnya disuruh sama siapa, ayo ini. Tapi jalan sambil menggerutu. Memang betul sih 40 hari lagi, kita tidak pernah tahu apakah terbukti 40 hari lagi kan itu Tuhan akan tunggang balikan karena nggak jadi dihukum karena mereka bertobat. Tapi saya percaya pesan ini tetap dari Roh Kudus. Saya tidak berkata bahwa kalimat ini bukan dari Tuhan, tapi dia tidak menjelaskan dengan lengkap. Dia hanya berat di hukuman tanpa secara cukup menunjukkan jalan pertobatan. Nggak ada instruksi selebihnya. Kalau kita itu ngomong sama anak, misalnya, meskipun kita marah, tapi kan kita yang mengasihi anak itu pasti 50-50 toh. Pasti kita itu akan ngomong jeleknya, tapi kita juga peduli gambar dirinya. Kita juga akan balut lukanya, membawa dia supaya dia sadar, semoga berubah. Nah, bagian itunya hilang. Dia cuma tinggal marah-marah. Ini namanya taat setengah-setengah. Pernahkah kita melakukan hukum Taurat? Hanya melakukan letter luck-nya atau hanya melakukan apa yang harafiah, tapi tidak menyadari the spirit of the law. Roh daripada hukum itu sendiri adalah kasih. Kayak orang yang mau bagi cheesecake itu tapi nggak rela. Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Kalau dia sungguh-sungguh mau sharing,
Mamanya bilang sharing dong, dia ngerti. Kita tuh nggak boleh greedy, nggak boleh serakah. Selain itu, aku juga mengasihi orang ini, adikku seperti mamaku mengasihinya. Ya, cheesecake-ku ini aku cinta. Tapi mamaku cinta adikku, nggak cuma cinta aku. Nangkep isi hatinya. Ada perintah Tuhan yang kita tahu. Tapi ada perintah Tuhan yang tidak terutarakan. Itu kita harus mengertinya dari pengenalan akan Allah. Nangkep isi hatinya. Dek, mau nggak dek? Mau nggak? Nggak mau? Nggak. Yes, Aji Mumpung. Yes, nggak mau. Mana mau? Nggak. Kalau nggak mau, makanlah dek. Mama kepingin kamu makan. Kakak juga sudah kenyang kok, ini kebanyakan. Kakak juga banyak, ini gula juga nggak baik. Oh gitu ya? Iya. Aku sudah sikat gigi. Nggak apa-apa lah, nanti kakak sikatin kamu. Setelah sikatin kamu, sikat kakak. Kita sharing sikat gigi sekalian. Ya, tapi kalau kumur telan sendiri-sendiri. Ya, adiknya yang tadinya nggak mau. Ya sudah makan. Enak loh kak. Ya kan? Seneng hati sama-sama. Mama lebih seneng lihat dari pinggir. Waduh anakku. Nangkep isi hatinya. Yesus mengusir setan. Murid-muridnya lihat bersama dia. Tiba-tiba ada satu orang yang mengusir setan di dalam namanya. Datanglah itu murid-muridnya yang sok jagoan. Guru! Seorang yang bukan pengikutmu mengusir setan demi namamu. Mana sih? Yesus berkata, khusus. Jangan rame lah. Siapa yang tidak melawan kita, di pihak kita. Nggak nangkep. Ngusir setan itu perintah, amanat agung. Tapi nggak nangkep hati Tuhan. Tuhan tuh kepingin orang lain dipakai. Mereka kira ini adalah klub elit eksklusif. Hanya Yesus dan 12 rasulnya. Dia nggak mau berbagi pie-nya. Dia nggak mau berbagi pizzanya. Dia nggak mau berbagi cheesecake-nya. Dia merasa bahwa kamilah yang terhebat. Kalau kamu ngerti dari dulu, hatiku tuh ingin mengangkat semua orang untuk menjadi hambaku. Aku ingin semua orang dipakai, bukan hanya kamu. Yosua pernah juga sedungu itu. Ketika Musa memberikan rohnya, Tuhan yang memberikan roh, sebagian roh Musa itu kepada mereka. Di perjanjian lama belum ada pencurahan, belum banyak. Hanya kepada orang tertentu seperti nabi, seperti imam, seperti raja yang diurapi. 68 dapat di perkemahan, 2 orang lagi flu. Nggak tahu lagi flu atau lagi apa, nggak bisa datang, ada urusan. Wah, mereka kepenuhan di kemah mereka sendiri. Yosua datang dan berkata, Musa, hentikan itu orang-orang kepenuhan. Musa bilang, andai kata semua orang Israel kepenuhan. Seperti Nabi. Lu nggak ngerti. Apa yang tertulis, ini minimalis. Kita nggak boleh mengubah ya. Oh, kata Tuhan, lalu kita ganti apa kata Alkitab, atau kita kompromikan, atau kita ubah-ubah seenak gua. Tapi ayat Alkitab yang kita baca ini nggak cukup. Bukan nggak cukup pewahyuannya, cukup. Tapi pelaksanaannya butuh hati yang di-warming dulu oleh Roh Kudus. Hati yang sudah pemanasan dulu. Yang ngerti kenapa Tuhan ngomong begitu. 7 kali 70. Orang ngampuni orang yang salah aku. Salahnya sama lagi dalam sehari. Tuhan ini keterlaluan. Masa 490 kali ngampuni orang yang sama? Masa gak ngerti sih? Bahwa intisari dari perintah itu atau ilustrasi adalah Tuhan tidak mau Anda kepahitan. Apapun terjadi jangan masuk ke sana. Itu tempat setan. Kamu dilukai orang yang sama, ampuni 490 kali. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kita protes sama Roh Kudus. Apaan itu? Sadarkah Anda hati Allah yang tertulis letterlock di depan mata? Kayaknya berat, tapi kalau kita ngerti spirit of the law, roh daripada hukum itu sendiri, jadi ringan buat kita. Oh ternyata, aku kalau ditampar pipi kananku, aku beri. Tunggu, jangan ngomong pipi kirinya dulu. Aku beri. Sana lukai, aku beri. Kamu mau menjadi orang kepahitan yang suka melukai kiri kanan. Peduli amat, aku memilih selalu menjadi pemberi, pemaaf, pengampun. Supaya hidupku selalu jadi berkat buat orang lain. Dan diberkati. Kasih tepuk tangan sama Tuhan. Sadarkah Anda, the spirit of the law membuat kita tidak akan taat setengah-setengah? Membuat kita jadi mudah ngerti, oh kenapa Tuhan ngomong begitu. Ketika Tuhan berkata, jangan 10 perintah Allah akan dihindari orang. Jangan ada Allah lain padamu. Kenapa Tuhan itu picik sekali, suka cemburu? Kalau ada, sana masuk neraka. Karena Yesus satu-satunya jalan. Kalau Yesus dimadu, Yesus gak mau. Pelihara hari Sabat. Kenapa gak bisa kerja 7 hari? 365 hari setahun. Terusin, ginjalnya yang gagal. Jangan berzina. Loh, tapi kan beautiful girls wherever you are. Cowok, cewek, dan sebagainya. Karena kalau sampai ada pihak ketiga, rumahmu tidak akan bahagia. Sudah considered, sudah tergolong broken home. Tidak sadarkah di balik jangan itu,
Ada spirit kasih. Jangan mencuri, supaya jangan ada rekornya. Jangan berdusta, supaya lain kali kalau ngomong sama orang dipercaya. Orang suka ngeprank, lain kali kalau sungguhan dia alami, gak ada satupun yang percaya itu terjadi. Paling hahaha, kamu bercanda. Sakit jantung, Tuhan, sakit, tolong. Mati sungguhan, ternyata kali ini gak ngeprank. Tuhan berkata jangan dusta, jangan suka bohong, supaya lain kali dipercaya. Sewaktu kamu paling membutuhkan pertolongan, kamu dipercayai. God is so good. Anda baca ya, Yunus ini setengah-setengah nyampaikannya, tapi ya Tuhan tetap pakai sih. Makanya saya tuh kagum, Yunus ini urapannya dahsyat. Sungguhan ini, orang setengah-setengahnya itu urapannya melebihi 100% sungguh-sungguh kita. Makanya jangan pernah kita itu speak down, talk down about Jonah. Ini orang dahsyat. Ini orang punya grace, kasih karunia yang jarang orang punya. Gak mau khotbah sambil gak mau, satu negara bertobat. Kita mau. Tetangga satu pun belum tobat. The grace of God exist. Minta grace seperti ini, kalau Yunus bisa, Anda juga bisa memperoleh kasih karunia seperti ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir ya. Ayat 5 ke bawah, menunjukkan orang Niniwe, ironisnya, percaya kepada Allah. Waktu dengar kabar gitu, padahal Yusuf kasih dia setengah-setengah message-nya. Percaya, itu memang betul Tuhan itu setia pada janjinya. Kamu sampaikan aja suaraku yang berseru, firmanku. Sungguhan loh, orang Niniwe itu percaya nggak tanggung. Sampai rajanya pun turun dari singgasana. Dan mereka pakai baju sackcloth, bahasa Inggrisnya, atau di sini disebut sebagai kain kabung. Kain kabung itu baju yang terbuat dari bulu-bulu kasarnya, bukan domba. Kalau domba halus seperti di Selandia Baru itu, ya lembut sekali. Tapi ini lebih ke kasar-kasarnya. Atau bahkan mungkin kayak di film-film Chinese, ketika mereka berkabung, mereka pakai jerami-jerami. Ini adalah baju yang dibuat dari bahan terkasar, dan itu pasti gores-goresan badan untuk menunjukkan perkabungan. Mereka pakai kain kabung, padahal ini negara number one zaman itu. Dan mereka pakai kain yang terbuat dari bulu-bulu hewan yang kasar. Rajanya pakai itu, dan satu lagi yang lucu, saya mau tunjukkan totalitasnya. Lucu, hari itu, ironisnya, seorang nabi kalah sungguh-sungguh dalam ketaatan dibanding orang berdosa. Bangsa yang totally a sinner, bangsa yang berdosa, meresponi suara hati Tuhan, suara Allah, dengan totalitas, bahkan tuntas titas. Saya kasih Anda kata baru. Bukan hanya totalitas, kalau Anda baca satu-satu itu tuntas. Sampai kalau Anda lihat, hewannya pun, binatangnya pun, kambing, domba, lembu, sapi pun semua gak boleh makan. Kalau Anda baca, yang pakai kain kabung itu bukan hanya manusia, tapi ternaknya juga, seolah-olah hewan-hewan itu turut berdosa. Ini kalau bukan tuntas titas apalagi. Nabi setengah-setengah, bangsa yang murtad, sungguh-sungguh celakanya, firman yang sama disampaikan orang yang tidak pernah dengar firman, mereka akan semuanya maju dan berkata, pakai aku Tuhan. Mereka semua akan mendaftar CG dan berkata, muridkan saya. Firman yang sama disampaikan kepada orang Kristen yang sudah kapalan, berakhir tidak mempan. Toeng. Seorang nabi yang setengah-setengah, kalah totalitas dalam ketaatan dengan sebuah bangsa yang baru mendengar firman itu pertama kali. Hati-hati jangan pernah SKSD dengan Tuhan Yesus. Karena bahayanya sok kenal sok dekat adalah kita jadi suam-suamku. Kita merasa aku sudah tahu. Gini-gini aku sudah ngerti. Aku sudah pernah alami. Biasanya kaki Dian diambil dari orang demikian. Dipindah. Coba lihat kaki Diannya, kebaktian berikutnya Anda akan baca. Tuhan kasih satu kaki Dian dalam bentuk satu pohon yang mengiupi dan merindangkan Yunus, diambil sama Tuhan. Detik dia menikmatinya, langsung cacing datang. Tapi bangsa ini yang tidak bisa membedakan tangan kanan, tangan kirinya, diberkatinya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan kalah sama orang berikutnya yang akan taat pada Tuhan. Berapa tahun Anda sudah kenal Tuhan? Kok cuman gini-ginian? Berapa tahun kita sudah mengaku diri kita Kristen? Mungkin lahir kita sudah, tapi kenapa kita masih putar-putar di padang gurun seperti kebaktian sebelumnya saya jelaskan? Jangan muter-muter terus di tempat yang sama. Jangan jalan di tempat. Mari kita sungguh-sungguh mulai hari ini membuat langkah maju. Hari ini aku harus berubah. Mulai hari ini aku akan sungguh-sungguh
Dan saya percaya kalau kita taat dengan segenap hati, Tuhan kita akan menyatakan dirinya mulia di dalam kehidupan kita. Jesus loves you, ayo semua kita maju. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.